Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa kembali dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan bersama saya Dr. Rafiq Faudi Akbar. Teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengulas atau sedikit membahas tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Apa itu kuantitatif, apa itu kualitatif ya. Jadi teman-teman semuanya ini ya, senior-senior kalian itu kadang masih ada saja ya, beberapa yang ketika mengerjakan skripsi, ketika mengajukan judul atau membuat proposal penelitian itu masih bingung ya. Masih bingung apa itu kualitatif, apa itu kuantitatif ya. Apakah penelitian yang akan dia kerjakan itu dengan menggunakan metode kuantitatif ataukah kualitatif. Jadi dengan pembahasan ini semoga bisa memberikan ini ya, gambaran kepada teman-teman semuanya ya. Jadi penelitian kuantitatif itu seperti apa dan penelitian kualitatif itu seperti apa. Teman-teman semuanya, dalam memperoleh pengetahuan ilmiah, jadi manusia itu sejak lahir memiliki kecenderungan berpikir induktif maupun deduktif ya. Berpikir induktif ya, induktif di sini maksudnya adalah dia berasal dari observasi empiris ya. Dan setiap observasi empiris akan menghasilkan pernyataan tunggal atau singular statement. Kemudian dari banyaknya jumlah pengamatan tunggal dalam berbagai kondisi untuk kasus yang sama, ini ya, perlu diperhatikan teman-teman. Jadi ada kata kuncinya situ. Jadi kalau induktif itu ya, berpikir induktif itu kan berpikir ini ya, dia berasal dari observasi empiris kan ya. Kemudian dari observasi empiris itu dia menghasilkan pernyataan tunggal. Jadi dari khusus ke umum dia ya, dari kasus-kasus khusus ya. Kemudian dari kasus-kasus khusus yang banyak tadi ya, misalkan gini ya, pengamatan pada satu hal gitu ya. Kemudian diamati lagi hal tersebut dari kondisi yang berbeda, dari tempat yang berbeda dan seterusnya. Dari sekian banyak pengamatan tunggal tadi, ketika dikumpulkan, ini bisa ditarik menjadi universal statement atau pernyataan universal. Jadi teori induktif itu berangkatnya dari sini, dari pernyataan tunggal yang banyak sekali, kemudian bisa ditarik menjadi universal statement. Ini berpikir induktif. Contohnya seperti ini teman-teman semuanya. Nah, di sini ada gambar sendok ya. Ada gambar sendok. Sendok ketika dipanaskan ya, tentu dia akan memuai ya, karena dia itu terbuat dari logam kan ya. Kemudian kita cari lagi yang terbuat dari logam, misalkan kaleng misalkan ya. Kaleng dipanaskan juga memuai. Ya. Kemudian kita cari sampel yang lain, kita cari benda yang lain yang juga terbuat dari logam, misalkan besi ya. Besi ketika dipanaskan juga akan memuai. Nah, ketika sendok dipanaskan, ini adalah observasi apa tadi teman-teman semuanya ya, observasi empiris ya, dari kasus sendok ketika dipanaskan. Kemudian ada juga observasi empiris pada kaleng, ada juga observasi empiris pada besi ya. Dari kesimpulan-kesimpulan tunggal ini bisa dijadikan satu ya, bisa ditarik menjadi universal statement atau pernyataan universal. Pernyataan universalnya apa? Pernyataan universalnya adalah semua metal atau logam jika dipanaskan akan memuai. Ini berpikir induktif itu seperti ini. Banyak teori-teori besar ya, seperti teorinya ini ya, teori geosentris ya, kemudian teori heliosentris ya, kemudian teori gravitasi Newton gitu kan. Itu berangkat dari pola pikir yang induktif ini ya. Jadi geosentris itu kan berpandangan bahwasanya bumi sebagai pusat tata surya. Nah, dan tetap sementara planet-planet lain mengitari bumi ya, atau teori Kepler ya, disebut juga teori Kepler. Kalau heliosentris ini mengatakan bahwasanya matahari sebagai pusat tata surya dan planet-planet lain mengitari matahari ya. Ini teorinya Nicolaus Copernicus ini ya, Nicolaus Copernicus ya. Kemudian juga ada teori gravitasi Newton ya. Jadi ketika ini kan pada awalnya dia berpikir ya bahwasanya
ketika dia berjalan di dekat pohon ini ya, apel ya, kemudian ada apel jatuh ke bawah gitu ya. Jadi bagi apa namanya, kebanyakan orang itu bukan sesuatu hal yang aneh ketika apel itu jatuh ke bawah, tapi bagi Newton ya itu menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dipikirkan itu. Kenapa kenapa segala sesuatu itu ketika jatuh selalu ke bawah gitu kan ya. Maka dari situ muncullah teori gravitasi. Bukan hanya apel misalkan, hal-hal lain ketika dilemparkan ke atas dia balik lagi ya, jatuh ke bawah. Kemudian apa namanya, bukan hanya apel ya, misalkan apa benda-benda ketika dijatuhkan dari atas dia jatuhnya juga ke bawah ya, tidak ke samping atau memantul lagi dan lain sebagainya, tidak. Maka muncullah teori gravitasi. Ini teori-teori besar itu banyak lahir dari pola berpikir induktif ini. Nah, kemudian ada 3 syarat ya bahwa teori dari metode induktif ini bisa diterima ya. Yang pertama, teori tersebut ya memiliki sifat deskriptif. Yang kedua, eksplanasi, dan yang ketiga, prediksi. Ya. Maksudnya apa teman-teman? Ya, misalkan seperti ini ya. Deskripsi teorinya apa? Metal jika dipanaskan akan memuai. Nah, kemudian eksplanasinya apa? Menjelaskan bahwa rel kereta api dapat memuai jika terkena panas matahari, karena rel kereta api ini bahannya berasal dari logam. Nah, kemudian bisa diprediksikan bahwa ketika rel ya yang memuai tersebut ya akan saling berdesakan ya, ketika rel satu dengan yang lain ya, ketika dia sama-sama memuai akan saling berdesakan ya, sehingga mengakibatkan rel tersebut melengkung ya, sehingga kalau rel melengkung ya kan menjadikan rel tersebut tidak lurus ya, bisa menimbulkan kecelakaan kepada kereta api dan lain sebagainya. Nah, untuk itu supaya tidak terjadi kecelakaan, maka pemasangan rel tersebut harus diberi jarak ya. Ini contohnya. Jadi sebuah teori itu harus apa namanya, deskriptif, eksplanasi, dan prediksi ya. Akan tetapi teman-teman semuanya, pola berpikir induktif ini dibantah oleh Karl Popper ya. Popper menyatakan bahwasanya kita tidak pernah dapat membuktikan ya hipotesis itu lewat induktif ya. Jadi dia membantah seperti itu ya. Tidak ada jumlah bukti yang cukup untuk meyakinkan bahwa bukti sebaliknya yang terjadi. Ini menurut Karl Popper. Dia memberikan contoh misalkan pengamatan 3, 10, 100 bahkan 1000 ya, angsa berwarna putih ini tidak dapat membenarkan bahwa semua angsa berwarna putih ya. Sebab selalu ada kemungkinan angsa yang ditemukan berikutnya adalah berwarna hitam. Jadi Popper ini mengatakan kalau dengan pola berpikir induktif itu ya apa namanya, tidak mungkin ya, dia katakan itu bisa membuktikan hipotesis gitu ya, karena kemungkinan yang ditemukan itu bisa berkebalikan gitu. Contoh ini Popper memberikan contoh ketika kita mengamati angsa ya, entah jumlahnya itu 3, 10 atau 100 atau 200 itu ya. Dari sekian banyak angsa yang kita simpulkan bahwa angsa itu berwarna putih ya, kemudian misalkan sampai 300 ya, 300 angsa yang kita amati, bisa jadi ke 301-nya kita menemukan angsa yang berwarna hitam. Ini yang dimaksud Popper. Jadi tidak apa namanya, semua angsa itu berwarna putih ya. Pasti ada kemungkinan angsa yang ditemukan berikutnya adalah berwarna hitam. Tidak semua teori atau pengamatan tunggal itu apa namanya, menunjukkan kesimpulan yang sama. Sebab selalu ada kemungkinan ya pada penelitian-penelitian berikutnya akan ya ditemukan pernyataan yang berkebalikan. Nah, ini maksud dari Popper. Oleh sebab itu Popper mengusulkan ya metode berpikir deduktif ya. Nah, logika berpikir deduktif ini berangkat dari teori umum ya, kemudian menggunakan teori ini pada kasus-kasus yang khusus. Penerapan teori umum ke kasus khusus hanya melalui logika silogisme. Contoh seperti ini. Misalkan seperti ini. Semua manusia pasti mati.
Ya, premis minornya apa? Ya, Aristo adalah manusia. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Aristo pasti mati. Ini logika berpikir deduktif ya. Semua manusia pasti mati. Aristo adalah manusia. Aristo pasti mati. Ini pola berpikir deduktif. Teman-teman yang berbahagia ya. Deduktif disebut juga dengan metode penelitian kuantitatif atau lebih dikenal dengan metode hipotetiko-deduktif ya. Metode deduktif ini bersifat normatif dan positif. Berbeda kalau tadi yang induktif tadi ya. Yang induktif tadi adalah cenderung dengan apa namanya atau yang sekarang kita sebut sebagai metode penelitian kualitatif gitu ya. Seperti itu. Jika logika yang digunakan bersifat normatif ya, seperti penelitian dalam bidang ekonomi ya, dalam bidang ekonomi syariah maksudnya di sini ya, maka teori umumnya harus mengacu pada Al-Qur'an dan hadis ya. Maka disebut deduksi normatif. Tetapi jika apa adanya dan tidak mengacu pada teori yang seharusnya, maka disebut deduksi positif. Ini kurang S ya. Tulisannya deduksinya ya. Jadi deduksi itu ada di sini disebutkan ada yang normatif, ada yang positif ya. Kalau normatif itu ya mengacu ya pada teori yang umum gitu ya, mengacu pada teorinya gitu. Tetapi kalau yang apa namanya positif ini menggambarkan apa adanya itu kan, seperti itu. Ini pola apa namanya metode hipotetiko deduktif. Ada 7 langkah metode hipotetiko deduktif ya. Yang pertama ya, dia mengidentifikasi masalah dulu. Kemudian mendefinisikan ya, mendefinisikan pernyataan masalah, kemudian menyusun hipotesis ya, menentukan pengukuran ya, kemudian pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data. Tujuannya sama ya. Jadi 3 tujuan utama penelitian kuantitatif yaitu deskriptif, eksplanasi, dan prediksi. Metode penelitian itu bisa dibagi menjadi 2, nomotetik dan ideografik ya. Penelitian kuantitatif menggunakan metode yang disebut nomotetik ya, yaitu peneliti memperlakukan objek penelitian sebagai hard ya, berada di luar dirinya, realitas objektif, maka penelitian fokus pada analisis hubungan antar variabel. Berbeda dengan kualitatif ya, ini disebut sebagai ideografik ya. Peneliti mengambil pendekatan alternatif yaitu menekankan pada subjektivitas peneliti dalam menciptakan realitas objek penelitian. Maka fokus penelitian adalah memahami bagaimana individu menciptakan, memodifikasi, dan menginterpretasi dunia sosial di mana dia berada. Ini teman-teman perhatikan ya perbedaannya ya. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ya, kita ulas lebih lanjut ya mengenai perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama adalah perbedaan aksioma antara penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Aksioma dasarnya misalkan apa? Sifat realitas. Penelitian kuantitatif ini bersifat konkret ya, kemudian terukur ya, teramati, dan dapat diklasifikasi. Sedangkan penelitian kualitatif hasil konstruksi dan pemahaman yang bersifat dinamis, ganda, dan holistik. Ini sifat realitas yang ada gitu ya, yang dipahami dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian bagaimana hubungan peneliti dengan yang diteliti? Kalau penelitian kuantitatif ini independen ya. Nah, kemudian agar objektivitas terbangun ya. Jadi apa namanya, dia independen, tidak apa namanya dia terpisah dengan objek penelitian. Sedangkan kualitatif berbeda, dia bersifat interaktif dengan sumber data untuk memperoleh makna gitu ya. Jadi dia interaktif ya. Interaktif dengan sumber data untuk memperoleh makna. Hubungan antar variabel, kalau penelitian kuantitatif ini cenderung sebab akibat atau kausal. Sedangkan kualitatif ya timbal balik atau interaktif. Ya, kemudian kemungkinan generalisasi, kalau penelitian kuantitatif ini cenderung mengeneralisasi ya, karena berangkat dari teori yang umum ya. Kemudian kalau penelitian kualitatif ini sifatnya adalah transferability atau hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Jadi tadi kalau
eh, penelitian kuantitatif ini cenderung mengeneralisasi. Tapi kalau kualitatif ini ada ikatan konteks dan waktu. Artinya apa? Hasil penelitian kualitatif itu ya bisa ya dipakai, ya bisa digunakan untuk ya kasus yang sama gitu ya, untuk kasus yang sama. Misalkan meneliti penelitian kualitatif di suatu tempat ya, hasilnya seperti ini, kemudian itu bisa dipakai ya karena untuk daerah yang lain yang memiliki kasus yang sama dengan penelitian yang dengan daerah yang dilakukan penelitian kualitatif sebelumnya gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk ya pada kasus yang sama, yaitu dalam ikatan konteks dan waktu. Kasus yang sama kemudian di tempat yang lain ya, seperti itu bisa digunakan ya. Kemudian bagaimana peranan nilai? Kalau kuantitatif ini bebas nilai ya, jadi teliti. Tetapi kalau kualitatif ini terikat dengan nilai-nilai yang dibawa oleh peneliti dan sumber data. Ya. Jadi dia terikat dengan nilai-nilai yang dibawa oleh peneliti dan sumber data. Ini perbedaan aksioma antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian bagaimana perbedaan karakteristiknya? Ya, ini lebih spesifik mungkin ya dari teman-teman bisa dipahami ya. Yang pertama desainnya. Ya. Kalau kuantitatif ini spesifik, jelas, rinci. Ya, maka di latar belakang biasanya sudah tergambar dengan jelas ya kalau kuantitatif itu ya. Kemudian ditentukan secara mantap sejak awal. Ya, ditentukan secara mantap sejak awal. Hipotesisnya seperti apa, kemudian mau diteliti dengan metode yang seperti apa gitu, apa yang akan dicari gitu, apa yang akan dibuktikan. Nah, ini kuantitatif. Kemudian menjadi pegangan langkah demi langkah ya. Jadi sudah ditentukan ya langkah demi langkahnya gitu kan. Kalau penelitian kuantitatif kan sudah terstruktur seperti itu. Tapi kalau kualitatif berbeda, desainnya itu bersifat umum, fleksibel, berkembang dan muncul pada saat proses penelitian. Maka ada peneliti yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif itu kalau dari awal judul dan asumsi dasar yang disusun ya itu menjadi bertolak belakang atau berbeda sama sekali ketika sudah terjun di lapangan itu sering terjadi gitu ya. Sesuatu hal yang lumrah terjadi pada penelitian kualitatif. Jadi kalau sudah ke lapangan kemudian judulnya ganti total bisa seperti itu kalau penelitian kualitatif. Tapi kalau kuantitatif tidak, karena ditentukan secara mantap sejak awal gitu ya. Dia bersifat juga spesifik, jelas, rinci ya, apa yang akan dicari, apa yang akan dibuktikan, apa yang dengan metode seperti apa, ini kuantitatif ya. Tapi kalau kualitatif beda ya. Kemudian untuk tujuan ya kan, dari segi tujuan penelitian kuantitatif ini menunjukkan hubungan ya, dia bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, sedangkan penelitian kualitatif ini bertujuan menemukan pola hubungan yang interaktif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, sedangkan kualitatif menemukan teori. Ya, teori di sini kan mungkin baru teori hipotetik gitu ya, dinamakan teori hipotetik gitu ya, karena harus dibuktikan lebih lanjut gitu ya. Kemudian yang ketiga, dari segi tujuan, penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengeneralisasi ya, atau mencari generalisasi yang memiliki nilai prediktif. Tetapi kalau kualitatif beda ya. Dia bertujuan menggambarkan realitas yang kompleks di lapangan seperti apa gitu ya. Kemudian memperoleh pemahaman makna gitu atas ya, realitas yang kompleks tersebut. Ini dari segi tujuan. Kemudian dari segi teknik pengumpulan datanya, kalau penelitian kuantitatif ini dikumpulkan dengan cara apa? Menyebarkan kuesioner, kemudian mengobservasi atau wawancara terstruktur. Nah, ini penelitian kuantitatif. Tapi kalau penelitian kualitatif ya cara pengumpulan datanya, cara memperoleh datanya adalah dengan partisipan observation, ya in-depth interview dengan wawancara mendalam, ya kemudian dengan dokumentasi dan triangulasi. Ya, ini cara memperoleh data dari penelitian kualitatif. Jadi di sini ada 4 poin ya. Yang satu adalah triangulasi. Teman-teman harus paham ini ya, triangulasi apa gitu ya. Dan itu harus dilakukan ketika meneliti
dengan menggunakan metode kualitatif ya. Jangan sampai data yang didapat dari satu narasumber ya udah itu yang dipakai tanpa melakukan triangulasi ya. Jika seperti itu yang dilakukan, maka data yang diperoleh itu ya bisa jadi dikatakan tidak valid gitu ya, karena tidak ada triangulasi, tidak ada cross check ya. Nah, apakah benar yang ditanyakan yang jawaban dari responden tersebut ya, maka perlu ditanyakan kepada kepada narasumber yang lain gitu ya. Apakah benar jawaban dari salah seorang narasumber? Nah, untuk mengetahuinya itu bagaimana? Kita cross check ya. Ada triangulasi waktu, ada triangulasi tempat, ada triangulasi sumber ya. Triangulasi sumber berarti kita tanyakan ya kepada narasumber yang lain ya itu ya. Nah, apakah benar seperti itu ya, ataukah tidak itu kan. Tapi kalau triangulasi tempat ya mungkin dengan berbeda tempat kita tanyakan dengan pertanyaan yang serupa, apakah jawabannya konsisten ya. Kemudian triangulasi waktu, di kesempatan yang berbeda kita datang lagi ya, kemudian kita tanyakan pertanyaannya serupa, apakah jawabannya konsisten ataukah tidak. Nah, ini untuk menguji apakah jawaban yang diberikan dari narasumber itu benar-benar ya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian instrumen penelitiannya seperti apa? Kalau kuantitatif ini ya dengan tes, dengan angket dan wawancara terstruktur. Ini instrumen penelitiannya. Jadi tes ya, penelitian di bidang sains itu kan dengan melalui tes ya, dengan melalui percobaan dan lain sebagainya. Ini yang kuantitatif ya. Kemudian dengan menggunakan angket ya, di penelitian di bidang sosial bisa dengan menggunakan angket kan itu ya. Kemudian kalau kualitatif, peneliti sebagai instrumen ya, sebagai instrumen penelitian atau human instrument gitu. Jadi dia sendiri ya yang ini tadi menemukan pola hubungan interaktif di lapangan gitu kan ya. Nah, jadi kalau dalam penelitian kualitatif kan seperti itu ya. Jadi peneliti sendiri yang memahami bagaimana ya realitas yang ada di lapangan ya, kemudian memodifikasi ya, kemudian dia menciptakan realitas objek penelitian gitu ya. Ini yang dimaksud sebagai peneliti sebagai human instrument. Baik teman-teman semuanya, kita tindak lanjuti mungkin ya di lain kesempatan dengan diskusi. Alhamdulillah sedikit dari perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif ini sudah kita sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga ya dapat memberikan gambaran ya tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.